Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya Bapak Ibu jemaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat hidayah inayah taufik kepada kita semua, nikmat kesehatan dan seluruh kami, nikmat iman Islam istiqomah melakukan kebaikan dan amal saleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hatta tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bisa memberikan tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita masih surat Al-An'am. Sekarang ayat 112. Tadi saya baca dari 111 untuk menyambungkan keterangan yang kemarin dengan yang akan datang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana, dan sungguh jikalau sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna, kami turunkan ilaihim kepada mereka orang-orang kafir Mekah, al-malaikata malaikat, para malaikat, wa kallamahu, dan berbicara kepada mereka al-mauta, orang-orang yang sudah mati, wa hasyarna, dan kami kumpulkan alaihim atas mereka kulla syai'in, tiap-tiap sesuatu kubulan berkelompok-kelompok, maka ini saya tidaklah mereka itu untuk beriman kepada Nabi Muhammad illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Walakin, dan akan tetapi aksarohum, kebanyakan mereka yajhalun, mereka bodoh, tidak mengerti. Jadi begini, kemarin itu dikatakan bahwa ketika Nabi Muhammad itu menjelaskan tentang Nabi Musa yang mempunyai mukjizat, tongkat bisa membelah lautan, tongkat dipukulkan batu bisa memancar 12 mata air, begitu ya, dan lain sebagainya. Terus menjelaskan, menyampaikan kepada orang-orang kafir Mekah dan juga orang Yahudi Nasrani, Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan penyakit buta mata sejak lahir, dan bisa menyembuhkan penyakit prostat. Begitu. Kemudian orang-orang kafir bertanya begini, Muhammad, kamu menjelaskan tentang Nabi Musa, mukjizatnya, Nabi Isa dan mukjizatnya. Sekarang mana bukti kenabianmu, mukjizatmu itu mana? Gitu kan? Orang Mekah kan tanya begitu. Saya ingin dibukti kenabianmu, Muhammad, tunjukkan kepada kami. Padahal mukjizatnya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran ini.
Ya, mujizatnya Nabi Muhammad yang terbesar ya Al-Quran ini. Tapi mereka tidak mau percaya. Inginnya itu diberi mujizat seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa kan begitu. Tapi hak untuk memberikan mujizat itu kan haknya Allah kan begitu. Haknya Allah. Ya. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada orang kafir Quraisy begitu. Sekarang yang kami inginkan apa? Ya sekarang Muhammad, lihat pancene awakmu bener-bener nabi. Coba bukit sofa itu kami jadikan emas. Kan begitu ya? Kemarin itu. Lalu Nabi Muhammad, oke, setelah terjadi betul bukit sofa menjadi emas, kamu mau beriman? Ya, akan beriman. Begitu Nabi Muhammad mau menghadap bukit sofa dan mau memanjatkan tangannya, malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril mundur gawa ayat ini gitu loh ya. Gawa ayat ini sini Muhammad. Ini loh Muhammad. Misalnya Allah mengutus malaikat, iso didelok dheweke. Rupanya malaikat berwujud di hadapannya dan memberikan kesaksian bahwa kamu itu nabi. Tidak cukup itu Muhammad. Kalau orang mati itu dihidupkan kembali oleh Allah dan memberikan kesaksian bahwa kamu itu nabi. Terus dikumpulkan dalam satu tempat. Jawabannya apa? Maka nuliyumu. Kami bakal iman wong kafir. Percuma. Sampai seperti itu. Ini Allah yang mengatakan. Jadi Allah gak keberatan nuruti doamu bahwa bukit sofa itu dijadikan emas. Tapi gak mungkin dia itu akan memenuhi keimanan. Karena mereka begitu itu bukan atas dasar keikhlasan hati ingin mencari kebenaran, tidak. Akan tetapi ingin menentang kepada mereka. Itu. Jadi andaikan dituruti betul bukit sofa menjadi emas, pasti mereka akan begini. Oh itu bukan mukjizat Muhammad, itu sihir. Pasti begitu. Betul. Maka dijawab oleh Allah, maka nanti ini. Jadi malaikat di misalnya itu ditekakno sak kelompok iso didelok, wong mati diuripno maneh, memberikan kesaksian bahwa Muhammad itu nabi. Maka hari itu mereka tidak akan beriman. Dasarnya memang dia minta begitu itu dia sudah tidak beriman. Itu hanya mencari-cari celah Nabi Muhammad untuk cari alasan supaya dia tidak beriman, begitu saja. Ya awakmu gak nuruti, aku gak bakal iman Muhammad kan gitu akhirnya. Nah akhirnya sama malaikat Jibril sudah Muhammad tinggalkan mereka. Ya tinggalkan saja mereka. Jika mau di antara mereka mau bertaubat, ya silakan. Kalau yang tetap tidak mau menolak apa yang kamu sampaikan berupa wahyu ini, ya sudah ya. Illa ayyashallahu walakin aktsaruhum yajhalun. Memang kebanyakan mereka itu bodoh. Bodoh apa di situ? Bodoh tidak mau menerima kebenaran. Makanya disebut jahiliyah. Jahiliyah itu bukan berarti orang yang bodoh-bodoh dan tidak apa-apa itu. Pinter pak orang jahiliyah. Pinter ahli sastra. Sampai seringkali dia bukan perlombaan sastra. Api-api yang paling api dipajang di dalam diri Ka'bah. Nah, pandai bersastra ya. Cuma untuk disebut jahiliyah kenapa? Artinya tidak mau menerima kebenaran atau menutup diri dari kebenaran wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Itu kebodohannya di sini. Wa kadzalika, dan demikian itulah ja'alna, kami jadikan likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap nabi aduwan musuh, syayatinal insi, setan-setan dari jenis manusia, wal jinni, dan setan-setan dari jenis jin, yuhi, membisik-bisikkan ba'dhum sebagian mereka para setan bila ba'dhin, membisik-bisikkan kepada sebagian manusia zukhrufal qawli, perkataan indah yang didustakan, perkataan indah yang didustakan, gururan sebagai penipuan. Walau sya'at jikalau menghendaki Rabbuka Tuhanmu ma fa'aluhu,
niscaya mereka tidak akan mengikuti bisikan-bisikan itu. Fadarhum, maka tinggalkanlah mereka, wama, bersama apa yang yaftarun, mereka dustakan atau mereka buat-buat. Ayat yang kedua itu, demikian itulah Muhammad, kami jadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Ya, tiap-tiap nabi mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pasti ada sekelompok umat yang menjadi musuh. Pasti. Ya, kalau kita baca sejarah mulai zaman Nabi Ibrahim sampai dibakar dalam api, kan begitu ya. Terus Nabi Musa dengan Fir'aunnya sampai dikejar mau dibunuh, dan apa itu Allah membuat pembalas makar, yaitu membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun. Sampai Nabi Isa juga mau dikejar dan dibunuh kan, akhirnya diangkat oleh Allah. Sampai kepada Nabi Muhammad. Siapa yang menjadi musuh para nabi? Syayatinal insi wal jinni, setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Jadi setan itu ada dua, ada setan wujud jenis manusia dan ada setan dari jenis jin. Jelas itu di dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sehingga ini membisik-bisikkan bisikan-bisikan jelek ke dalam hati manusia itu, yuwaswisu itu membisik-bisikkan, ya kan? Fi sudurin nas, dalam dada manusia, minal jinnati wan, yaitu setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Di sini ayat ini juga mengatakan tiap-tiap nabi itu ada musuh, pasti ada sekelompok umat yang memusuhi. Siapa? Setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Ini yang menjadi musuh. Orang kafir Quraisy memusuhi Nabi Muhammad supaya bertambah. Olehnya memusuhi, setan membisikkan terus ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi ganggu setan itu loh, bisikan-bisikan jelek itu, ya, bisikan jelek itu bisa terjadi ya untuk kita juga. Yang namanya setan itu tidak rela kalau orang berbuat baik, pasti gak rela, ya. Bisik-bisik terus, makanya jenengan bisa bisik termasuk bisa memenangkan bisikan setan. Mudah-mudahan terus kita dapat memenangkan bisikan-bisikan setan. Amin. Amin. Nah itu, jadi seperti itu. Ya bisikan-bisikan dari bangsa manusia itu gimana sih? Banyak Pak, misalnya orang-orang ngomong bareng ya misalnya, baru itu sudah kurung atau budak. Nah di sini sudah masuk, tapi malah bisa. Jadi kan tidak macet bocor ini, bocor ini, jadwal orang lain. Nah seperti itu. Nah, bisikan setan itu halus sekali Pak. Kadang-kadang kita itu gak jatuh. Ya kita sendiri lah. Misalnya di masjid, ono kotak lewat, ini begitu mogok. Dompet, ono 100.000, ono 50.000, ono 20.000, ono 10.000, ono 5.000. Kira-kira sih dodol gitu, kotak ini 100.000, jadi terus-terang. Ketika kita mau mengambil yang 100.000, bisikan datang. Kakek, 100.000. Kan begitu kan? Anakmu butuh biaya. Anakmu busuk, bayar seragam, harus seperti itu. Bisikan itu masuk. Saya kata, bisikan mana? Akhirnya kita berbisik paling akhir. 5.000 kadang-kadang kakek dikira mana 2.000. Tak bisa. Ini bisikan setan itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita latih itu, terus kita akan termakan dengan bisikan. Ya cara dilatih Pak. Ya saya sendiri juga latihan ya. Dulu misalnya infak saya 5.000 misalnya, tahun berapa ya? Sekarang
tak tinggalkan 10.000. Bismillah. Makanya katanya kali nurutin bisikan terus sih 5.000 terus. Ya, begitu Pak ya. Jadi seperti itu. Setan itu. Nah, ini juga dialami oleh para ulama karena para ulama itu penerus nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, artinya yang menjalankan dakwah dari Rasul, termasuk para ustadz itu juga ya pasti ada sekelompok umat yang memusuhi, yang tidak suka sebagai wal jini, dan dari bangsa jin itu juga pembisik-bisik terus. Jadi perkataan-perkataan indah tapi itu menipu. Nah gitu loh Pak. Perkataan-perkataan indah dijadikan indah tapi sebenarnya menipu. Wah musuh terus nikmati semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya mumpung kamu di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat aku tidak bisa merasakan. Jadi dipuji begini. Padahal kenikmatan surga itu malah nggak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Tapi mereka membisik itu. Ini luar biasa bisikan setan itu. Makanya Rasulullah sampai memberikan doa, Allahumma inni a'udzubika min hamazati syaitan. Kan begitu ya. Ya Allah, aku berlindung dari bisikan-bisikan setan. Gitu ya. Ya, jadi sampai seperti itu. Batu ila ta'in suhufal qawli. Walau sya'a rabbuka mafa'uhu, jikalau Tuhanmu menghendaki, maksudnya menghendaki mereka itu dapat petunjuk dan sadar, mafa'aluhu, niscaya mereka tidak mengikuti bisikan-bisikan itu. Badarhum, maka tinggalkanlah mereka, wama yaktarifun, dan biarkan mereka dalam kebohongan-kebohongan mereka itu. Apa yang mereka buat? Walitasgo, dan agar supaya cenderung ilaihi, kepada bisikan-bisikan setan yang jelek itu. Apa yang cenderung? Aftidatul ladina, hati orang-orang yang la yu'minuna bil akhirah, mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Jadi mereka dibisiki oleh setan-setan itu untuk melakukan semua kenikmatan yang ada di dunia, dan mereka dibisiki bahwa akhirat itu tidak ada, sehingga mereka la yu'minuna bil akhirah, mereka tidak beriman terhadap hari akhirat. Wal yardauhu, dan agar mereka menyenanginya dengan perbuatan maksiat karena bisikan-bisikan setan itu. Wal yaqtarifu, dan agar mereka melakukan mahum, dosa yang mereka muqtarifun, mereka selalu melakukan perbuatan dosa itu. Jadi apa yang mereka lakukan itu dibikin indah oleh setan, sehingga mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu atas bisikan-bisikan setan tadi, baik setan yang berwujud sebagai manusia maupun setan yang berwujud bangsa jin. Itu seperti itu. Afa ghairullahi, apakah kepada selain Allah, abtaghi, aku mencari, kata Nabi Muhammad, hakaman, seorang hakim, wa huwa, padahal dia Allah alladzi dzatnya anzala, menurunkan ilaikum, kepada kamu sekalian, menurunkan kepada kamu sekalian Al-Quran, Al-Kitab, Al-Quran mufassalan, yang jelas, mufassalan yang jelas terperinci. Walladzina, dan orang-orang yang, atau adapun orang-orang yang atainahum, kami berikan kepada mereka orang Yahudi Alkitab, kitab Taurat, ya'lamuna, mereka mengetahui, annahu, bahwasanya Al-Quran itu munazzalun, diturunkan min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan sebenarnya. Wala takunanna, maka jangan kamu menjadi minal mumtarin, termasuk golongan orang-orang yang ragu. Maka Nabi Muhammad menyatakan diri, tidak mungkin dan tidak pantas aku mencari juru hakim selain Allah. Padahal Allah itu yang menurunkan kitab Al-Quran yang sudah jelas dan berbunyi. Dan orang-orang Yahudi
yang diberi kitab Taurat itu mereka sudah mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu ini dari Tuhanmu Muhammad bin Hakim. Cuma mereka menyembunyikan kebenaran. Jadi mereka kenabian Nabi Muhammad itu sudah diberitahukan ditulis Allah di kitab Taurat, termasuk Al-Quran sebagai kitab suci yang dibawa oleh Muhammad itu juga sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil juga sudah dijelaskan. Nah, kenapa mereka tidak mau menerima kenabian Nabi Muhammad? Karena satu kebencian dari mereka. Mereka sehingga menyembunyikan kebenaran ayat yang menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad dan menerangkan tentang Al-Quran itu disembunyikan oleh mereka, sehingga generasi berikutnya sudah tidak bisa lagi ngecek kebenaran itu. Ya, jadi seperti itu mereka sudah mengetahui. Nah, kedengkian mereka itu apa? Ya, kedengkian mereka karena berita yang sudah ditulis oleh Allah dalam kitab Taurat mengenai Nabi akhir zaman dan kitab yang dibawa termasuk ajarannya, baik di kitab Taurat maupun di kitab Injil. Nabi akhir zaman yang diberitahukan itu keinginan mereka itu dari keturunan Bani Israel. Keinginan mereka, ternyata Allah menurunkan dan mengutus Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari suku Quraisy yang ada di Mekah. Makanya mereka bagian dari Nabi iri, dengki, tidak terima kalau kenabian akhir zaman itu diberikan oleh Allah kepada bangsa lain. Nah, karena bukan dari golongannya, lalu seluruh ayat yang menjelaskan tentang kenabian Nabi Muhammad, yang menjelaskan tentang Al-Quran, semuanya dihapus, dimusnahkan oleh mereka. Jadi ini kelicikannya orang Yahudi dan orang Nasrani dalam menyembunyikan kebenaran firman Allah. Gitu ya. Jadi selamanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan bisa menemukan kebenaran yang semestinya, karena ayat-ayat yang terkait dengan itu sudah dimusnahkan. Tidak mungkin. Ya, maka apa itu para pastor yang kemudian dia terus masuk Islam itu karena dia meneliti ayat-ayat Al-Quran, mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, seperti yang dilakukan oleh Ustaz Bangun Samudra. Ini kan ya melakukan penelitian membandingkan antara kitab yang dipelajarinya dan Al-Quran. Ternyata dia menemukan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Al-Quran, lalu dia berikrar dan masuk Islam. Dia menemukan kebenaran di sini. Kalau di kitabnya ya sudah nggak akan, sudah dihapus kok. Ini sudah selamanya nggak akan menemukan kebenaran. Gitu. Kalau ingin menemukan kebenaran ya Al-Quran. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau asalnya Islam kok mari ngono Bu Kristen bahkan menjadi pastor terus menjelaskan Al-Quran, yaitu berarti dia sudah apa itu betul-betul Quran keluar dari Islam. So asalnya belajar Islam terus akhirnya terus menyalahkan itu. Ada sekian ayat yang harus dihapus dalam Al-Quran. So, ya kira Al-Quran ini kami nanti lah kan begitu ya. Aku berani menghapus ini foto dari pelanggar Allah. Allah sudah tidak mungkin Al-Quran itu dapat ditiru oleh siapapun. Jangankan satu kalimat, satu titik pun tidak ada berdasar. Karena Allah sudah menjanjikan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga. Ya tentunya Allah menjaga keautentikan Al-Quran ini ya lewat hamba-hamba. Kitab mana yang bisa dihafal oleh seluruh umat? Al-Quran. Kalau kitab Taurat hanya dihafal nabinya, pengikutnya ada dihafal. Kitab Injil hanya dihafal nabinya, pengikutnya ada. Tapi Al-Quran terbukti ya
bahkan ada anak umur 5 tahun baca Al-Quran, ya kan, di TV itu terbukti bahwa Al-Quran itu kami yang berikan dan kami yang baca. Ya lewat apa-apa. Sehingga kalau ada percetakan yang sengaja untuk menjalankan Al-Quran tidak akan terjadi. Janjinya Allah pasti. Ya, tahun berapa itu Salman Rushdie yang menjadi berasal dari Inggris apa? Mana? Kasusnya jalan. Itu coba-coba untuk belajar Al-Quran akhirnya tidak ketahui. Kan begitu. Itu. Nah, ini disebutkan lagi watamat dan sudah sempurna kalimat Rabbika, kalimat Tuhanmu yang Al-Quran ini sudah sempurna. Sidqan, berisi tentang kebenaran, wa'dan, dan janji Allah. Janji-janji Allah itu pasti. Ditambah iman la mubaddila, tidak ada pergantian sedikit pun di kalimat ini bagi kalimat-kalimat Allah yang sudah tertulis di situ. Janji Allah, larangan Allah, hukum-hukum Allah sudah tertulis semuanya di situ dan tidak ada perubahan. La mubaddila, tidak ada perubahan pergantian di kalimat ini bagi kalimat Allah yaitu Al-Quran itu. Jadi maksudnya tidak ada revisi, sudah ini mulai surat Al-Fatihah sampai Anas pasti kebenaran. Wahwa dan dia Allah as-sami'u dan yang maha mendengar, al-alimu dan yang maha mengetahui. Wa itu dan jika kamu mengikuti Muhammad, ya tentunya juga untuk kita. Aksaraman kebanyakan orang kafir, Yahudi Nasrani mengikuti ajakan mereka. Fil ardi di muka bumi yudilluka, pasti mereka akan menyesatkan. Kalau kamu mengikuti ajakan kebanyakan orang-orang Yahudi Nasrani di muka bumi itu, yudilluka, mereka akan menyesatkanmu an sabilillahi, dari jalan Allah. Iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani itu, tidaklah mereka mengikuti illat dhanna, kecuali persangkaan-persangkaan. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa yahrusun, kecuali kebohongan-kebohongan yang mereka buat itu. Ya, jadi apa itu? Mereka orang Yahudi itu hanya mengikuti persangkaan-persangkaan saja. Contoh ya, sering yang di dalam Al-Quran juga sudah dimuat. Karena Nabi Uzair itu salah satu nabi yang dimatikan oleh Allah. Bahasa Al-Quran itu dimatikan, tapi sebenarnya ditidurkan selama 100 tahun lamanya. Itu nabinya Bani Israel. Gara-gara Nabi Uzair itu lewat di suatu perkampungan yang kampung itu tidak ada penghuninya, bangunan-bangunannya sudah rontoh, rubuh, tinggal puing-puingnya. Lalu Nabi Uzair berdiri dengan keledainya, apa bisa Allah menghidupkan negeri yang sudah mati seperti ini tinggal bangunan-bangunan itu. Lalu Nabi Uzair ditidurkan oleh Allah, duduk di suatu tempat, kemudian ditidurkan di tempat itu, keledainya ditaruh di sampingnya, dia membawa bekal. Lalu ditidurkan oleh Allah mi'ata ahid, 100 tahun. Biasa dengan waktu 100. Kemudian ketika sudah 100 tahun dibangkitkan oleh Allah, ditangkap oleh Allah, ditangkapi oleh Allah. Kamu lagi berapa lama kamu tidur di sini, wahai Uzair? Nabi Uzair karena ditidurkannya itu waktu pagi, kemudian dibangunkan setelah 100 tahun itu matahari di atas. Nabi Uzair jawab, Yauman, Auban Yaum, 1 hari ya Allah, atau bahkan setengah hari. Allah jawab, hai Uzair,
balmi ata amin. Awakmu tak tidur ini 100 tahun aja. Kau tidak percaya, wong durilah kemari. Belum beriman, keledai yang kamu bawa di belum. Ternyata keledainya itu sudah mati, hancur, tinggal tulang-tulangnya di tanah itu. Wong durilah, kemudian lihat apa itu bekalmu. Lam yatasan, bekalnya tidak berubah sama sekali. Bekal yang dibawa itu betapa maha kuasanya Allah. Sarung demo bede tak berubah, tapi keledainya sudah hancur bersama tanah. Lalu Allah menghidupkan keledainya itu kembali seperti semula. Dia ngantuk waktu diri Nabi Musa. Ya, goro-goro Nabi Musa mempunyai keistimewaan seperti itu. Orang Yahudi mengatakan waqalatul yahudu Uzair ibn Allah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Uzair itu anaknya Allah. Karena orang yang mempunyai keistimewaan itu ya dikira selama 100 tahun tapi apa itu bisa bangun lagi. Gara-gara itu ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan waqalatul yahudu, dan orang Yahudi berkata Uzair ibn Allah. Nabi Uzair itu anaknya Allah. Nah, orang Nasrani juga sama. Gara-gara Nabi Isa itu lahir tanpa bapak, kan begitu? Maka orang Nasrani mengatakan waqalatul nasara Isa al-Masih ibn Allah. Isa al-Masih anaknya Allah. Nah, maka mereka itu mengatakan begitu inilah bohong, kecuali dugaan saja. Allah tidak membenarkan semua itu. Hanya mereka menduga-duga, oh ini orang istimewa ini, berarti anaknya Tuhan. Enggak mungkin enggak anaknya Tuhan bisa dihidupkan kembali selama 100 tahun. Orang Nasrani juga begitu, enggak mungkin enggak anak Tuhan ini. Manusia yang istimewa ini lahir ke dunia tanpa bapak. Nah, begitu. Jadi wa inhum illa yang khusus, dan tidaklah mereka kecuali kebohongan-kebohongan, dugaan-dugaan dan kebohongan-kebohongan yang mereka sebarluaskan untuk para pengikutnya. Ini Pak. Nah, yang kasihan ya pengikutnya. Jadi sekarang benar tapi diikuti. Ya termasuk begitu Pak. Jadi kebohongan-kebohongan yang mereka buat itu ya, misalnya mereka membohongi orang ngapain dari sholat 5 waktu. Kalau aku mau ibadahnya cuma mingguan, misalnya begitu. Mingguan, gak sarungan, gak tutup aurat, gak wudhu, bungkus cuma nyanyi dok. Awakmu cinta kalau Yesus kok mesti masuk surga. Nah, itu Pak. Dibohongi begitu, ya enak. Untuk nyanyi ya. Mari ngono terus pokok cinta Yesus ya lebih swarga gitu. Nah itu termasuk kebohongan yang mereka buat dan mereka sebarluaskan. Ya kasihan para pengikut. Iya. Wa inna lillahi wa inna. Makanya di surat Al-Baqarah itu dijelaskan ketika besok dimasukkan neraka orang-orang yang dibohongi dulu itu menuntut. Istabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Ketika orang-orang yang diikuti dulu itu berlepas diri, tidak tanggung jawab itu. Wa qala alladzina tabau law anna lana karatan fanattabi'u fanattabi'u. Sungguh jikalau Allah memberikan kesempatan kami hidup ke dunia sebentar saja, kami akan berlepas diri dari mereka. Mana janjimu masuk dulu katanya pasti masuk surga. Mana sekarang janjimu nasibku sekarang seperti ini. Dari tempat merasa aku nolong awakmu aku bilang berterus ini. Jadi begitulah. Itu apa itu penyesalan yang mereka buat seperti itu. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu huwa dia a'lamu, lebih mengetahui man orang yang dulu dia tersesat an-sabili dari jalannya, wa huwa dia Allah a'lamu juga mengetahui bentuk tadi terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah mengetahui siapa
mereka yang tersesat dari jalan kebenaran dan siapa mereka yang mendapat petunjuk. Itu ya. Barangkali ada yang katakan itu sudah jadi. Ya. Oh, saya habiskan aja ya. Fakulu maka makanlah kalian lima dari apa yang hewan yang dihiro disebut Bismullahi nama Allah alaihi padanya. Untuk jika kamu sekalian diayati dengan ayat-ayat dengan mukminin orang-orang yang beriman. Betul, saya mengatakan. Kalian akan mengatakan bahwa ya, ini pasti ada berikut Bapak. Saya buat tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan bahwa itu juga dimaksud manusia yang dimaksud manusia ada berbentuk manusia seperti ini apa jenis yang lain apa namanya perbuatannya saja yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi maksudnya begini, di dalam satu tempat, dalam satu kelompok itu pasti ada kelompok yang membenarkan dan setuju, pasti ada kelompok manusia yang tidak membenarkan bahkan menentang. Itu maksudnya seperti itu, Pak. Jadi memang setan tadi sudah disebutkan ya. Maksudnya setan dari bangsa manusia itu ya manusia yang berperilaku seperti setan. Maksudnya begitu ya. Manusia yang berperilaku seperti setan. Jadi wujudnya tetap manusia, cuma perilakunya seperti setan. Perilaku setan seperti apa? Menolak kebenaran, kan begitu ya. Terus senang dengan kemungkaran, kan begitu. Nah itu sifat setan. Ya, terus dia bangga dengan dosanya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya setan dari bahasa manusia itu kan, ya setan ya manusia tetap cuma perilaku dan perbuatannya itu seperti setan. Nah, seperti itu. Nah, kepada orang yang seperti itu setan itu membisiki. Jadi begitu, ini sama diskusi terus, karena dia tidak senang dengan kebenaran. Sehingga dia membisik-bisikkan bahwa perbuatan dosa itu begitu indah oleh mereka itu, malah dibisiki. Itu, itu pertanyaannya. Tapi seperti itu. Cukup malu ya, Itu mau apa? Di jalan itu kabel tambah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kira kita mengenai sejarah Nabi Musa tadi bahwa Fir'aun bersama pasukannya kan juga dalam laut. Berarti bersama jasad-jasadnya saja. Ini kita cerita bahwa Fir'aun masih ada di dalam piramid apa itu? Piramid di Mesir itu kan ada barang-barangnya Fir'aun. Apa sama jasadnya sekalian dalam terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Fir'aun dan bala tentaranya ketika mengejar pasukan Nabi Musa, ketika Nabi Musa dan pasukannya sudah nyampe di pantai sana, Fir'aun masih di tengah-tengah, lautan dikembalikan lagi oleh Allah. Saat Fir'aun itu tenggelam, mau tenggelam, itu baru menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, tapi sudah tidak diterima oleh Allah. Tobatnya Fir'aun sudah tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman, ini nunajika bibadanika liman khalfaka ayat. Fir'aun, aku selamatkan jasadmu untuk pelajaran bagi umat sesudahnya. Ini nunajika bibadanika, aku selamatkan badanmu liman khalfaka ayat, bagi orang yang hidup sesudahnya biar dijadikan pelajaran. Makanya jasad Fir'aun sekarang masih ada di Mesir, ya, di Mesir masih ada, ditempatkan di piramid Mesir. Jadi seperti itu janjinya Allah luar biasa, ya. Makanya Al-Quran itu tidak ada perbohongan sedikit. Janjinya Allah pasti, bisa dicek sekarang. Kalau Allah berfirman, aku selamatkan jasadmu di badannya liman khalfaka ayat, untuk pelajaran bagi orang yang harus sekolah. Kita sekarang di sini. Lewis dikai bukti nyoto loh. Yo saya kayak tak usah. Itu lah orang kalau belum mendapat petunjuk dari Allah ini. Jadi walaupun ditunjukkan kebenaran ayat Allah itu tetap tidak. Oke, maka kita bersyukur, sekali lagi bersyukur kita dijadikan oleh Allah yang beriman. Semoga kita tetap bisa mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita tidak bersyukur. Oleh karena itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila sudah mustahil, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.